Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Dwi Kamanto Fandi, mahasiswa Institut Setiami. Di sini saya buat vlog mengenai kepemimpinan yang efektif. Vlog ini dibuat merupakan salah satu tugas mata kuliah kepemimpinan. Pemimpin dalam menjalankan peran secara pribadi dituntut memiliki mentalitas yang bagus dan kematangan emosi yang mantap. Hal tersebut diperlukan karena dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin akan berhadapan dengan manusia dan antar manusia dengan bermacam latar belakang, baik itu tingkat pendidikan atau ilmu pengetahuan, kepribadian, serta tingkat emosi yang berbeda-beda. Dalam kepemimpinan banyak teknik yang dapat dikembangkan, tetapi sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat kita dewasa ini yang masih berorientasi kepada ke atas, teknik kepemimpinan yang memberi suri teladan merupakan teknik yang sangat cocok. Lain daripada itu, perlu juga dikembangkan gaya kepemimpinan motivasi yang positif dengan memberikan reward atau penghargaan kepada yang berhasil. Gaya kepemimpinan yang partisipasif atau gaya demokratis dapat memberikan kesempatan kepada anak buahnya untuk berperkasa dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, itu juga bagus. Serta tidak lupa adalah gaya pengawasan yang berorientasi kepada faktor yang dapat mengembangkan orang-orang di sekitarnya. Sifat kepemimpinan yang efektif menurut K. Davis, yang pertama adalah memiliki intelijensi yang tinggi. Yang kedua adalah kematangan jiwa sosial. Ketiga adalah motivasi terhadap diri dan hasil. Yang keempat adalah menjalin hubungan kerja secara manusiawi. Empat sifat ini adalah faktor-faktor yang mendukung seseorang bisa dikatakan atau seseorang bisa memiliki gaya kepemimpinan yang efektif. Yang pertama tadi intelijensi yang tinggi, kapasitas yang tinggi, pengetahuan yang tinggi. Yang kedua adalah kematangan jiwa sosial. Kematangan jiwa sosial ini dalam artian memang dia harus dewasa, dapat menerima kalah menang, dia dapat menerima semua masukan anak buahnya tanpa harus melibatkan emosi pribadi. Yang ketiga tadi adalah bisa memotivasi dirinya sendiri dengan hasil tanpa, dalam artian selalu termotivasi tanpa menyerah, tidak gampang putus asa. Yang keempat tadi menjalin hubungan kerja secara manusiawi. Sinergi kerjasama sangat dibutuhkan untuk menjadikan seorang memiliki gaya kepemimpinan yang efektif. Menurut Ki Hajar Dewantoro, sifat kepemimpinan efektif itu bisa meliputi tiga yang kita sering dengar: ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handrayani. Ing ngarsa sung tulodo, pemimpin di muka harus memberi teladan. Seorang pemimpin itu harus memberi suri teladan, memberikan contoh. Dia yang terdepan. Yang kedua adalah pemimpin juga di samping, ing madya mangun karso. Pemimpin di tengah itu harus membangun, memperakasai, membimbing. Ya, pemimpin itu tidak hanya tadi di depan, tapi juga di tengah, bersama-sama anak buah untuk bekerja dan membangun pekerjaan itu, membimbing pekerjaan itu. Yang ketiga adalah tuturi handrayani. Pemimpin mengikut, mendorong dari belakang. Ingat, pemimpin yang bagus adalah menciptakan pemimpin yang bagus pula. Jadi dengan sifat yang demokratis tadi, pemimpin memberikan kesempatan anak buah untuk berkreativitas dengan kontrolnya dia, dan dia mendorong dari belakang untuk memberi kesempatan anak buah untuk lebih berhasil. Fungsi kepemimpinan yang efektif, yang pertama adalah membantu mencapai sasaran organisasi. Yang dinamakan efektif adalah tepat sasaran. Makanya fungsi sifat kepemimpinan yang efektif itu adalah membantu mencapai sasaran organisasi. Artinya apa? Seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang efektif harus mengetahui visi dan misi yang jelas, tahu sasarannya di mana. Dengan dia tahu sasaran di mana, maka mudah pula mencapai sasaran organisasi karena sudah diketahui, habis itu melakukan strategi-strategi tertentu untuk menuju sasaran organisasi. Fungsi kepemimpinan yang efektif adalah menggerakkan anggota menuju sasaran tersebut. Nah, ketahui jelas sasarannya, membantu sasaran organisasi, gerakan anggota untuk menuju sasaran tersebut. Yang ketiga,
Kepemimpinan mewujudkan interaksi dan keterikatan antar individu. Artinya apa? Pemimpin di sini sebagai seorang mediator yang bisa mensinergikan semua individu dalam organisasi tersebut, disinergikan, kerjasama, sehingga ada ikatan-ikatan mereka untuk menuju sasaran yang telah disepakati. Yang keempat adalah fungsi pimpinan yang efektif adalah memelihara kekuatan dan kohesi anggota. Sudah ditetapkan sasaran organisasinya, kita gerakkan, kita satukan, ini dijaga terus. Kekuatan kohesi anggota ini dijaga terus oleh seorang pemimpin untuk menjadikannya dia menjadi memiliki kepemimpinan yang efektif. Tantangan saat ini yang dihadapi untuk menjadi seorang yang memiliki kepemimpinan yang efektif, yang pertama adalah krisis komitmen. Kebanyakan orang yang tidak merasa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memikirkan dan mencari permasalahan bersama, masalah harmoni dalam kehidupan dan masalah kemajuan dalam kebersamaan. Artinya apa? Tidak semua orang atau anggota kita itu kadang berkomitmen. Banyak orang yang tidak merasa memiliki tugas atau tanggung jawab memikirkan memecahkan masalah secara bersama. Mereka hanya berpikir individu. Itulah tugasnya pemimpin, bagaimana mengkomunikasikan visi atau tujuan dari suatu organisasi menjadi tujuan bersama, dipikirkan bersama. Yang kedua adalah ini yang paling bahaya, krisis kredibilitas. Sangat sulit mencari orang atau pemimpin atau anggota yang mampu menggerakkan kredibilitas tanggung jawab. Kredibilitas itu dapat diukur, misalkan dengan kemampuan untuk menegakkan ketika memikul amanah, setiap kesepakatan dan janji, bersikap teguh dalam pendirian, jujur dalam memikul tugas, dan bertanggung jawab apa yang dibebankannya. Kuat iman dalam menolak godaan, peluang untuk menyimpangnya. Kredibilitas itu sangat penting dalam semua hal. Kredibilitas adalah yang utama. Yang ketiga adalah masalah sosial, masalah kehidupan berbangsa, masalah kehidupan masyarakat dan bernegara. Ini tantangan yang sangat kompleks dan rumit. Kepemimpinan sekarang tidak cukup lagi hanya mengandalkan bakat atau keturunan. Kelihayan dalam memadukan berbagai tipe kepemimpinan menjadi perlu untuk disesuaikan dengan situasi siapa yang dipimpin. Nah, itu pemimpin yang efektif pada dasarnya adalah pemimpin yang dapat menggerakkan semua anggotanya menuju sasaran yang telah disepakatinya secara efektif. Oleh karena itu, teknik apa yang perlu kita lakukan? Knowing your employee, kenali anggotanya masing-masing, karyawannya masing-masing, untuk menjadikan Anda sebagai pemimpin yang efektif. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.